Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 105. Sejenak semua mata terpancang kepada orang tua itu. Dengan matanya yang tajam orang tua itu memandang kepada petugas sandi yang memberitakan terutama keadaan Argapati. Sejenak kemudian ia berkata, "Apakah Argapati atau orang-orangnya tidak menyebut namaku?" Petugas sandi itu menggeleng. Namun tiba-tiba ia berkata, "Ya, nama Kia disebutnya juga." "Apa kata Argapati tentang aku?" "Bukan Argapati, tetapi salah seorang pengawal yang bertugas mencari dukun yang dapat dipercaya." "Apa katanya?" "Argapati mencari seorang dukun. Tetapi bukan Kiwasi dan Kimuni." Sekali lagi suara tertawa laki-laki tua, yang bernama Kimuni itu meledak, sehingga tubuhnya berguncang-guncang. Tetapi tiba-tiba suara tertawanya terputus. Dikerutkannya dahinya sambil berkata, "Tetapi aku tidak mempunyai alasan yang sama seperti Kiwasi. Pada saat Argapati masih berkuasa, Kiwasi betah duduk sehari muput, bahkan semalam suntuk, menjagainya dengan setia. Mengurut kakinya dan mengobati luka-lukanya kalau kakinya terantuk telundak pintu. Tetapi aku tidak. Sejak semula aku menentangnya. Aku pernah menantangnya berperang tanding. Tetapi Argapati tidak bersedia. Karena itu, sampai saat ini pun aku tetap menentangnya." "Jangan ngundat-undat, Kakang Muni," potong Kiwasi. "Kau tidak berkata dengan jujur. Apakah yang pernah kau lakukan saat itu hampir setiap orang mengetahuinya. Tetapi aku tidak perlu mengungkapnya kembali. Yang penting adalah apa yang kini sedang kita hadapi. Syukurlah kau mampu menghadapi Ki Argapati itu dalam perang tanding seperti Ki Tambakwedi. Dengan demikian maka nama Ki Muni akan segera dipasang di samping nama-nama Ki Argapati, Ki Tambakwedi, dan nama-nama lain yang sejajar dengan nama-nama itu." Sepercik warna merah menjalar di wajah Ki Muni. Tiba-tiba wajah itu menjadi tegang. Dari sepasang matanya memancar kemarahan yang menyala di dalam dadanya. Dengan suara yang berat ia menggeram. "Persetan dengan kau, Adiwasi. Apa kau sangka aku tidak mampu meremas mulutmu itu, heh? Dahulu kau menjilat telapak kaki Argapati, sekarang kau bersimpuh di hadapan Anggersidanti. Orang seperti kau memang tidak dapat dipercaya sepenuh hati." Kiwasi menarik nafas dalam-dalam. Tampak betapa ia terlampau sulit menahan perasaannya. Tetapi ia masih dapat berkata sareh. "Apakah kita akan berbantah dan saling mengungkapkan kenistaan di masa lampau? Kalau itu yang kau kehendaki, maka aku akan bersedia. Bahkan kalau kau masih juga belum puas, dan kau menghendaki yang lain, maka meskipun aku sudah merasa cukup tua, tetapi aku masih ingin mencoba mempertahankan harga diriku, Kakang." Sekali lagi suara tertawa Ki Muni meledak memenuhi ruangan. Beberapa orang ikut terseret dalam ketegangan itu. Sejenak mereka hanyut dalam perbantahan yang semakin seru. Tetapi tiba-tiba Argajaya tersenyum dalam hatinya. Ia mengenal kedua orang itu dan ia mengetahui apa yang telah mereka lakukan di masa-masa lampau mereka. Karena itu, adalah sangat menggelikan apabila orang berbicara tentang diri sendiri di saat ini, di mana keadaan telah meningkat menjadi semakin panas. Agaknya Ki Muni masih juga ingin menjawab. Tetapi tiba-tiba Ki Tambakwedi memotong. "Ya, aku tahu semuanya. Aku bukan seorang yang tuli. Aku telah mendengar tentang kalian selengkapnya. Tetapi marilah kita lupakan masa lampau itu. Kita kini sedang menghadapi tugas yang cukup berat. Kami mengharap kalian berdua selalu berada dalam tugas kalian sebaik-baiknya. Aku tidak akan menempatkan Ki Muni di medan-medan perang untuk menghadapi langsung Ki Argapati atau menempatkan Kiwasi sebagai seorang senapati perang untuk merebut Karangsari atau Patemon, atau daerah-daerah lain yang kini masih dikuasai oleh orang-orang Argapati. Tetapi aku minta setiap saat kalian dapat menyembuhkan orang-orang yang terluka di peperangan. Itu adalah tugas kalian. Kalian tidak usah bertengkar berebut benar tentang pendirian masing-masing. Baik di saat ini maupun di saat-saat lampau." Keduanya tidak menjawab. Sesaat mereka saling memandang, namun kemudian mereka melemparkan pandangan mata mereka jauh-jauh keluar dari ruangan itu ke titik-titik di kejauhan. "Yang perlu kita pertimbangkan sekarang, apakah yang sebaiknya kita lakukan," berkata Ki Tambakwedi. "Kalau benar-benar Argapati terluka parah, apakah ia akan dapat sembuh? Mungkin ada dukun-dukun kecil yang mencoba mengobatinya pula.
Tetapi apakah mereka mampu membersihkan racun pada luka Ki Argapati itu? Kalau tidak, maka betapapun lambatnya, luka itu akan menjalar dan akan menghancurkan kulit dan dagingnya. Tetapi Ki Argapati sendiri mengerti bagaimana ia harus mengobati luka-luka, berkata Ki Wasi. Ya, ilmu itu sekedar dimilikinya seperti aku juga mengerti serba sedikit. Tetapi untuk melawan luka yang parah, diperlukan seorang yang benar-benar memiliki pengetahuan tentang itu seperti Ki Wasi dan Ki Muni. Tentu, sahut Ki Muni. Kalau benar ia terluka parah, maka biarkan saja ia sehari 2 hari. Ia akan mati dengan sendirinya. Ki Tambak Wedi mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi sebagai seorang yang cukup mempunyai pertimbangan tentang peperangan, ia berpendirian lain. Ia tidak dapat menunggu sampai Argapati itu mati dengan sendirinya. Ia tidak dapat menunggu waktu yang tidak berkepastian. Sebagai seseorang yang mempunyai perhitungan medan, pikirannya agak lain dari pikiran Ki Muni. Maka katanya, memang Argapati mungkin akan mati dengan sendirinya. Tetapi kita tidak dapat melepaskan waktu ini di saat-saat Argapati menjelang hari terakhirnya. Kita harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Apakah yang akan kita lakukan, Kiai? Bertanya Argajaya. Ki Tambak Wedi tidak segera menyahut. Tetapi ia melihat kilatan mata Sidanti bahwa anak ini telah menangkap maksudnya. Bahkan Sidantilah yang mendahului berkata, kita hancurkan sisa-sisa pasukan Argapati itu selagi mereka belum mampu bangun dari pingsan. Kalau kita menunda-nunda lagi, mungkin ada sesuatu yang dapat menolong Argapati sehingga keadaan akan segera berubah. Argajaya menarik nafas dalam-dalam. Sebagai seorang senopati pasukan pengawal tanah perdikan menoreh, ia tidak dapat berpendirian lain, kecuali membenarkan sikap Sidanti. Tetapi betapapun juga terasa sesuatu berdesir di dadanya. Argapati yang sedang dibicarakan itu adalah kakaknya. Tetapi aku sudah bertekad untuk menyingkirkannya, katanya di dalam hati. Kemudian, aku harus menempuh perjuangan dalam babak yang baru. Aku pasti tidak akan dapat melihat Sidanti menjadi kepala tanah perdikan ini. Dan aku juga tidak dapat mempercayai Ki Tambak Wedi sepenuhnya, bahwa ia akan memberi kesempatan kepadaku ikut serta di dalam pemerintahan. Apalagi apabila dengan landasan tanah perdikan ini Ki Tambak Wedi dapat membawa Sidanti merayap ke singgasana Pajang. Argajaya terkejut ketika ia mendengar Ki Tambak Wedi bertanya kepadanya. Bagaimanakah sebaiknya? Apakah kau sependapat dengan Sidanti? Ya. Ya. Argajaya tergagap. Aku sependapat. Memang tidak ada jalan lain yang dapat kita tempuh sekarang. Ki Tambak Wedi mengangguk-anggukan kepalanya. Memang menurut perhitungan yang paling tepat, pasukannya harus segera bergerak, memukul pasukan Argapati yang sedang terluka parah itu. Menurut perhitungan keprajuritan, maka pasukan Argapati tidak akan dapat bertahan. Mereka tidak mempunyai pimpinan yang dapat mengimbangi para pemimpin dari pasukan Sidanti. Tetapi ternyata Ki Tambak Wedi masih tampak ragu-ragu. Sekali-sekali dipandanginya wajah Sidanti, kemudian wajah Argajaya, lalu beredar kepada orang-orang yang berada di dalam ruangan itu. Kita harus segera melakukannya, Guru, berkata Sidanti kemudian. Lebih cepat lebih baik. Selama orang-orang Argapati masih berada dalam kegelisahan. Iya, iya. Ki Tambak Wedi mengangguk-angguk. Tetapi kita jangan kehilangan perhitungan. Kita harus mempertimbangkan keadaan dari segala segi. Apalagi yang harus kita pertimbangkan, Guru? Kita sudah siap. Seandainya sekarang pun kita sudah siap untuk melakukannya. Tetapi menurut pertimbanganku, nanti malam kita bergerak. Kita tidak usah menunggu besok. Tetapi Ki Tambak Wedi menggelengkan kepalanya. Katanya, kita cukup kuat bergerak di siang hari. Bagiku gerakan di siang hari dalam keadaan ini akan lebih menguntungkan. Kesempatan untuk melarikan diri lebih kecil bagi Argapati yang sakit itu. Kita akan dapat melihat segala gerakan timbal balik. Kita akan dapat menunjukkan kemenangan-kemenangan kita kepada para pengikut Argapati itu, sehingga nafsu perlawanan mereka pun pasti akan terpengaruh. Sidanti mengerutkan keningnya. Kemudian ia mengangguk-anggungkan kepalanya. Tetapi ia berkata, dapat banyak terjadi dalam waktu semalam ini. Mungkin timbul berbagai macam perubahan keadaan. Itu memang mungkin sekali, jawab Ki Tambak Wedi. Tetapi kita jangan tergesa-gesa, sehingga kita kehilangan pertimbangan nalar.
Apalagi yang dapat menghambat gerakan kita, bertanya si Danti. Marilah kita perhitungkan, berkata Kitambak Wedi, kemudian. Peristiwa yang terjadi atas sekelompok orang yang telah aku persiapkan di sekitar Pucang Kembar telah menumbuhkan banyak pertanyaan di hatiku. Itu pasti pokal pasukan-pasukan Argapati yang memang telah dipersiapkan dahulu. Mereka sama sekali tidak mengetahui tentang sekelompok orang kita itu. Kelompok mereka pun akan melakukan seperti apa yang kita persiapkan atas guru. Aku tidak berkesan demikian, si Danti. Aku melihatnya lebih jauh dari sekedar kebetulan itu. Lalu apakah yang telah terjadi menurut pertimbangan guru? Aku menjumpai keanehan. Aku telah menemukan bekas perkelahian antara sekelompok orang-orang kita itu dengan lawan mereka. Tetapi aku tidak dapat membayangkan siapakah lawan mereka itu. Kalau mereka adalah sekelompok orang-orang menoreh, maka akibat dari pertempuran itu pasti berbeda. Aku tidak banyak menemukan bekas-bekas dari perkelahian itu. Aku hanya melihat 3 mayat yang terbaring di sana. Kemudian kemanakah perginya yang lain? Mereka berselisih dan saling bertempur. Bukankah aku telah mengatakan bahwa kemungkinan itu dapat terjadi? Kitambak Wedi mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia bergumam. Memang kemungkinan ini dapat terjadi. Tetapi kemungkinan itu terlampau kecil. Mereka berangkat dalam keadaan yang baik tanpa ada tanda-tanda perselisihan apapun di antara mereka. Sedangkan seandainya demikian, di antara kedua pihak itu yang masih hidup pasti akan sampai kepada kita untuk melaporkan keadaan itu. Tidak, guru. Aku pasti bahwa sebagian dari mereka ingin berkhianat. Sebagian ingin mencegah. Tetapi agaknya mereka yang berada di pihak yang teguh itu terlampau lemah. Mungkin memang hanya 3 orang itu yang semuanya mati terbunuh. Lalu apakah yang dilakukan oleh yang lain? Mereka melarikan diri. Kitambak Wedi mengernyitkan keningnya. Ia tidak melihat keuntungan apapun dari mereka yang disangka melarikan diri itu. Tetapi seandainya demikian, maka luka-luka pada ketiga mayat itu pasti akan berbicara bahwa mereka telah terbunuh dalam perkelahian yang tidak seimbang. Tetapi luka-luka pada mayat itu sangat mencurigakannya. Apakah guru masih tetap ragu-ragu? Kitambak Wedi menganggukkan kepalanya. Dengan nada yang dalam ia bergumam. Lalu siapakah yang telah melukai Ki Pedasura itu? Seorang anak muda yang tiba-tiba saja berkelahi di pihak Pandanwangi? Tidak seorang pun yang segera dapat menjawab. Ki Pedasura sendiri masih belum bernafsu untuk bercerita tentang anak muda yang melukainya bersama Pandanwangi. Agaknya orang itu memang berusaha untuk berdiam diri tentang luka yang dideritanya. Tidak masuk akal, gumam Ki Pedasura di dalam hatinya ketika orang-orang yang berusaha mengetahui persoalannya telah pergi. Anak muda itu hanya bersenjata sehelai cambuk. Dengan demikian maka orang-orang lain tidak mendapat gambaran yang jelas tentang anak muda yang telah berhasil melukai Ki Pedasura itu bersama Pandanwangi. Agaknya Ki Pedasura telah tersinggung harga dirinya, karena senjata lawannya hanya sehelai cambuk. Tetapi pertanyaan Kitambak Wedi tentang orang yang telah melukai Ki Pedasura itu memang menumbuhkan persoalan di dalam hati si Danti. Betapapun juga ia berusaha menyembunyikan perasaannya tentang hal itu, untuk sekedar menuruti nafsunya yang menyala-nyala, namun ia tidak dapat ingkar, bahwa sebenarnya ia merasakan adanya suatu kekuatan yang kurang dikenalnya ikut campur di dalam persoalan tanah perdikan menoreh. Kekuatan yang sampai saat ini masih diselubungi oleh kabut yang tebal. Ketika angan-angannya terbang melintasi Kali Praga dan melintasi alas Mentaok, maka si Danti tiba-tiba menggeram. Persetan, seandainya mereka hadir di sini, maka umur mereka pasti akan tinggal seumur kembang bakung. Namun kadang-kadang tumbuh pula getar di dalam hatinya. Angan-angannya kadang-kadang tidak hanya terhenti pada jarak yang dekat dari alas Mentaok. Namun kadang-kadang ia sampai pada persoalan tanah alas Mentaok itu sendiri. Ia pernah mendengar betapa keras tuntutan Ki Gede Pemanahan atas bumi Mentaok yang oleh Adiwijaya telah disanggupkan akan diberikan kepadanya setelah ia berhasil menyingkirkan Aryo Penangsang. Terbayang di dalam angan-angannya seorang anak muda dengan sebatang tombak pendek di tangannya. Tidak mungkin. Anak itu tidak akan berkeliaran di sini. Si Danti menarik nafas dalam-dalam. Diangkatnya wajahnya dan dipandanginya bayang-bayang dedaunan di halaman yang bergerak-gerak. Apa yang kau pikirkan, si Danti? Bertanya Kitambak Wedi.
Memang mungkin ada kekuatan dari luar tanah ini, Guru. Kitambak Wedi mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, itulah yang akan aku katakan kepadamu, kepada Angger Argajaya, dan kepada semuanya di sini. Kekuatan yang masih samar-samar tetapi sudah terasa kehadirannya ini harus kita pertimbangkan sebaik-baiknya. Kekuatan dari manakah menurut dugaan Kitambak Wedi? Bertanya Kimuni yang lehernya dikalungi dengan berbagai macam jimat. Kami belum tahu. Sekali lagi Kimuni tertawa. Katanya, kita kadang-kadang memang dibayangi oleh dugaan-dugaan kita yang samar-samar tetapi menakutkan. Kalau ada kekuatan itu, maka berapakah jumlah mereka? Segelar sepapan atau berapa? Kitambak Wedi mengerutkan keningnya. Jawabnya, Kimuni, kekuatan yang hanya 1-2 orang, tetapi memiliki beberapa kelebihan dari orang-orang kebanyakan, akan sangat berarti bagi kita masing-masing. Katakanlah bahwa pasukan kita di sini dan pasukan Argapati telah sama-sama mengalami luka parah. Katakanlah bahwa kekuatan kami kini seimbang. Maka setiap kehadiran kekuatan itu akan segera merubah keseimbangan itu. Ah! Kimuni mengeluh. Kiai adalah seorang yang memiliki pengalaman yang pasti jauh lebih banyak dari aku di sini. Tetapi tampaknya Kiai terlampau hati-hati. Cobalah perhitungkan. Kalau selama ini kekuatan pasukan kita seimbang dengan kekuatan Argapati, maka kita pasti tidak akan berhasil mendesaknya. Padahal seperti yang kau ketahui, Kiai, kita di sini belum mengerahkan segenap kemampuan yang ada. Kiwasi dan aku masih belum ikut berbuat sesuatu kecuali mengobati orang sakit. Meskipun kami tidak setangkas Kitambak Wedi, tetapi cobalah, pada suatu ketika aku ingin bertemu dengan orang yang bernama Argapati itu. Kitambak Wedi menarik keningnya. Ia melihat wajah Sidanti yang berkerut. Tetapi ketika Sidanti itu akan menjawab, maka segera anak muda itu digamitnya. Ia tahu benar bahwa Sidanti dan Argajaya menjadi muak mendengar orang itu membual. Meskipun demikian mereka tidak juga meniadakan kekuatan yang ada pada orang itu. Baiklah, Kimuni, sahut Kitambak Wedi. Suatu ketika keinginanmu itu akan terjadi. Suatu ketika Argapati akan sembuh dari sakitnya dan kau akan mendapat kesempatan pertama untuk melawannya. Tiba-tiba wajah Kimuni menjadi tegang. Namun hanya sejenak. Sejenak kemudian terdengar suara tertawanya. Sayang. Sayang sekali. Aku menjadi cemas bahwa cita-cita yang demikian itu tidak akan pernah dapat terjadi. Besok atau lusa, Argapati akan mati. Bagaimana kalau ia tetap hidup? Tidak mungkin, jawab orang yang berkalung jimat di lehernya itu. Seandainya ada obat untuknya, maka aku akan melawannya dengan cara lain. Aku akan membunuhnya dengan caraku. Aku akan menenungnya. Aku dapat membunuh tanpa meraba tubuhnya. Dan suara tertawa orang itu menggema lagi di seluruh ruangan. Kiwasi hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Kawannya yang seorang ini memang mempunyai tabiat yang aneh. Tetapi tidak seorang pun yang berhasrat untuk mencegahnya. Hampir semua orang telah mengenalnya sebagai seorang pembual terbesar di seluruh tanah perdikan Menoreh. Tetapi kecuali seorang pembual sebenarnya lah bahwa memang ia seorang dukun yang baik. Ia terkenal bukan hanya sekedar mengobati luka-luka lama dan baru, mengobati penyakit di dalam tubuh seseorang, atau penyakit-penyakit yang tiba-tiba, tetapi ia memiliki kekuatan gaib yang dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Setiap orang memperkatakannya sebagai seorang juru tenung yang sakti. Baiklah, berkata Kitambak Wedi yang mempelajari juga ilmu semacam itu, meskipun ia lebih mementingkan olah kanuragan. Tetapi kita harus membuat perhitungan-perhitungan lahiriah. Kita harus memperhitungkan setiap kemungkinan adanya kekuatan yang ikut campur dalam persoalan ini. Kimuni kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang ia tidak dapat ingkar, bahwa menghadapi persoalan perang antara keluarga ini, perhitungan-perhitungan atas dasar penilaian keprajuritan harus dimatangkan. Hanya dalam perselisihan pribadi sajalah, maka caranya itu dapat diterapkan. Kekuatan tenungnya pun ternyata hanya terbatas. Dan mau tidak mau Kimuni harus mengakui di dalam hatinya, bahwa Kitambak Wedi pun memiliki pengetahuan yang serupa. Lalu apakah yang sebaiknya kami lakukan menurut guru, bertanya Sidanti. Kita harus menjajaki keadaan, jawab gurunya. Sidanti mengerutkan keningnya. Ia tidak segera dapat mengerti apakah yang dimaksud dengan gurunya. Namun Kitambak Wedi pun kemudian menguraikan rencananya,
menjajaki keadaan dalam waktu sehari dua hari sambil mengikuti perkembangan keadaan Ki Gede Menoreh yang terluka parah itu. Demikianlah kedua belah pihak telah memperkuat diri sendiri, membuat rencana untuk menghadapi setiap perkembangan keadaan dan mencoba untuk saling mengetahui rencana dan usaha masing-masing pihak. Sementara itu, malam pun kemudian hadir di permukaan bumi. Semakin lama menjadi semakin gelap. Di tempat pemusatan para pengawal tanah perdikan Menoreh serta tempat pengungsian para keluarga yang juga dijaga cukup kuat, para peronda telah hilir mudik dengan kewaspadaan tertinggi. Mereka berjalan dari gardu ke gardu, menyusuri setiap lorong dan menjaga setiap pintu keluar dan masuk padesan. Di mulut-mulut lorong, pada tempat-tempat tertentu telah dibuat tempat-tempat di antara duri dari pering ori pelanggerangan untuk para pengawal yang akan memperkuat pertahanan tempat-tempat kedudukan para pengawal tanah perdikan Menoreh dengan senjata-senjata jarak jauh, panah dan bandul, pelempar tombak kecil-kecil dan pelempar batu-batu dengan ujung-ujung bambu yang lentur. Namun begitu tegang hati para pemimpin pengawal tanah perdikan, mereka sama sekali tidak ingin mengganggu Ki Argapati pada saat-saat ia masih habis bergulat dengan lukanya. Dibiarkannya Ki Argapati beristirahat ditemani oleh putrinya, meskipun Pandan Wangi sendiri banyak bercerita tentang pertempuran yang telah dialaminya. Namun Pandan Wangi tidak menggelisahkan ayahnya dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam waktu singkat. Pandan Wangi sendiri tidak tahu pasti bahwa ada seorang petugas sandi yang lolos dari tempat ini dan yang akan dapat mengabarkan tentang keadaan Ki Gede, sehingga akibat daripadanya akan berbahaya bagi pertahanan para pengawal. Samekta sendiri pada saat itu hilir mudik bersama-sama dengan Wurahasta memeriksa setiap gardu-gardu terpenting. Melihat kesiapsiagaan pasukan pengawal yang ditempatkan di depan mulut-mulut lorong masuk di 4 penjuru. Melihat kelengkapan senjata-senjata jarak jauh dan bahkan Samekta sendiri telah mengunjungi padesan di sebelah, tempat keluarga mereka diungsikan, dijaga oleh kekuatan yang cukup untuk melindungi mereka dari setiap sergapan. Samekta telah mengatur pasukannya sedemikian, sehingga kedua tempat itu akan selalu dapat diamatinya dengan baik. Dan arus pasukannya akan dapat berpindah-pindah dengan cepat dan lancar. Telah diperhitungkannya kemungkinan pasukan lawan berusaha untuk memotong hubungan antara kedua tempat itu, atau menyerang dari arah yang lain. Namun demikian, Ki Argapati bukan seorang pemalas yang hanya ingin berbaring diam di pembaringannya. Bagaimanapun juga, ketajaman perasaan keprajuritannya telah memperhitungkan semua persoalan yang telah terjadi. Meskipun Ki Argapati tidak tahu bahwa ada seorang yang telah melepaskan berita tentang sakitnya yang parah, namun ia memperhitungkannya seandainya hal yang demikian itu terjadi. Karena itu, maka setelah ia cukup puas berbicara dengan Pandan Wangi, seseorang disuruhnya memanggil Samekta menghadapnya. Tanpa diduga-duga Ki Gede bertanya, "Bagaimana dengan persiapanmu, Samekta?" Samekta menarik nafas dalam-dalam, jawabnya, "Cukup baik, Ki Gede. Tetapi kita tidak perlu cemas untuk saat-saat yang pendek ini. Aku memperhitungkannya bahwa setidak-tidaknya malam ini tidak akan terjadi sesuatu." Tetapi dada Samekta berdebar-debar ketika ia melihat Ki Argapati mengernyitkan keningnya sambil berkata, "Apakah kau tidak mempersiapkan pasukanmu dalam kesiagaan tertinggi?" Samekta menjadi ragu-ragu. "Kalau kau menganggap bahwa malam ini tidak akan terjadi sesuatu maka kau ternyata telah lengah." Samekta menjadi semakin ragu-ragu menghadapi pembicaraan itu. "Samekta," berkata Ki Gede lirih, "kita sudah kehilangan waktu 1 senja. Karena itu kejarlah keterlambatan itu sekarang. Kau harus berusaha mempersiapkan orang-orangmu seolah-olah malam ini pasukan lawan akan menyerang kita. Seharusnya kau memperhitungkan kemungkinan itu. Seharusnya kau memperhitungkan kemungkinan bahwa berita tentang lukaku yang parah ini akan sampai ke telinga Ki Tambakwedi. Bukankah begitu? Dengan demikian maka apabila perhitungan Tambakwedi sejalan dengan perhitunganku, kesempatan ini pasti akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tidak ada seorang pun yang akan mampu berhadapan seorang lawan seorang dengan Ki Tambakwedi. Apalagi di dalam pasukannya telah ada Sidanti dan Argajaya. Pedasura yang barangkali telah berangsur baik dan beberapa orang lain." Sesaat Samekta tidak dapat menyahut. Ternyata meskipun ia tidak membicarakannya dengan Ki Argapati tentang perkembangan terakhir, maka itu tidak berarti bahwa ia telah memberi kesempatan kepada Ki Argapati untuk beristirahat dengan tenang dan tanpa memikirkan persoalan perang yang sedang berkobar itu.
Karena Samekta tidak segera menjawab, maka Ki Argapati mendesaknya. Apakah dasar perhitunganmu, bahwa malam ini tidak akan terjadi sesuatu? Samekta tidak dapat ingkar lagi. Maka dengan terus terang ia berkata, Ki Gede, sebenarnya kita memang telah berada dalam kesiagaan tertinggi. Sebenarnya aku mempunyai perhitungan yang serupa. Tetapi kami tidak bermaksud untuk mengganggu Ki Gede sehingga kami memang sengaja membuat suasana seolah-olah tidak menegang. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggungkan kepalanya ia merasakan betapa orang-orangnya berusaha dengan sungguh-sungguh membantunya dalam keadaan yang paling sulit. Bukan saja untuk mempertahankan kekuasaannya di atas tanah perdikan menoreh, tetapi juga berusaha sungguh-sungguh untuk membuatnya tenang dalam keadaannya kini. Perlahan-lahan terdengar Ki Argapati berkata, Terima kasih, Samekta. Aku memang sudah menyangka bahwa kalian tidak akan sebodoh itu membiarkan diri kita kehilangan kewaspadaan. Usaha kalian untuk membuat hatiku tentram sangat aku hargai. Namun sebaiknya jangan membuat aku seperti kepompong yang tidak mengerti arah. Sebaiknya kalian membicarakan semua masalah dengan aku. Samekta tidak menyahut. Ditundukkannya kepalanya dalam-dalam. Ia sudah tidak akan dapat ingkar lagi. Tetapi ia menarik nafas ketika ia mendengar Ki Argapati berkata, Tetapi aku tahu bahwa maksud kalian baik. Dan karena itulah maka aku mengucapkan terima kasih. Samekta hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Namun ia menjadi sadar bahwa ketajaman perasaan Ki Gede sebagai seorang prajurit memang tidak dapat diselubungi dengan cara apapun. Untuk seterusnya Samekta, berkata Ki Gede itu kemudian, Sampaikan semua persoalan kepadaku. Meskipun aku sadar bahwa aku masih belum mampu berbuat terlampau banyak, tetapi mudah-mudahan aku masih dapat ikut berbicara dan berpikir, apakah sebaiknya yang harus kita lakukan. Maafkan kami, Ki Gede, berkata Samekta kemudian. Untuk seterusnya aku akan selalu melaporkan semua perkembangan kepada Ki Gede. Terima kasih. Ki Gede mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang aku ingin mendengar apa yang telah kau kerjakan. Samekta mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian dengan singkat diberitahukannya apa saja yang telah dipersiapkan. Pasukan yang bersenjata panah di mulut-mulut lorong, pasukan berkuda dan kesiagaan di seluruh padesan ini dan padesan tempat para keluarga ditempatkan. Jalur hubungan di antara keduanya dan segala macam kemungkinan yang lain. Ternyata kalian benar-benar tidak mengecewakan. Kalian telah mencoba membuat imbangan yang baik dalam keadaan yang sulit serupa ini. Baiklah, sekarang pergilah ke pasukanmu yang sedang bersiap-siap itu. Aku ingin mendengar laporan setiap kali. Kau dapat menyuruh orang lain menemui aku. Karti atau Rahasta atau orang lain lagi. Baiklah, Ki Gede, sahut Samekta yang kemudian minta diri kembali ke pasukannya. Ke rumah yang dipergunakan sebagai pusat pimpinan pasukan pengawal yang sedang tersisih dari induk tanah perdikan menoreh. Belum lagi Samekta sampai ke rumah itu, ia tertegun melihat Urahasta berjalan tergesa-gesa menemuinya. Sebelum ia bertanya Urahasta telah berkata, Aku sangka kau masih berada di tempat Ki Gede beristirahat. Apakah ada sesuatu yang penting? Ya, sahut anak muda bertubuh raksasa itu. Apakah yang sudah terjadi? Seorang petugas sandi melihat gerakan pasukan lawan menuju kemari. Dada Samekta menjadi berdebar-debar. Tetapi hal itu memang sudah termasuk dalam perhitungannya. Karena itu maka sambil mengangguk-angguk ia menjawab. Bukankah semua bagian di dalam pasukan kita sudah siap pada tugasnya masing-masing? Urahasta mengangguk sambil menjawab. Ya. Semua sudah di tempatnya masing-masing. Bagaimana dengan pasukan berkuda? Pasukan itulah yang menunggu perintah. Samekta berpikir sejenak. Kemudian katanya. Panggillah pemimpin pasukan berkuda itu. Urahasta pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi untuk memanggil orang yang mendapat kepercayaan memimpin pasukan berkuda. Pasukan yang khusus dibentuk untuk menanggapi keadaan yang sulit itu. Pasukan yang terdiri dari anak-anak muda yang sudah cukup berpengalaman bertempur di atas punggung kuda. Memiliki keberanian dan kecepatan berpikir. Pasukan ini adalah pasukan andalan yang akan dapat mempengaruhi keadaan. Sejenak kemudian, di rumah tempat pimpinan pasukan pengawal tanah perdikan, seorang anak muda yang bertubuh tegap, berjambang lebat dan bermata tajam menghadap Samekta dengan dada tengadah.
Wajahnya memancarkan api tekad yang menyala di dadanya. Di lehernya tersangkut secarik kain putih sebagai pertanda keikhlasan hatinya di dalam pengabdiannya. Wigatri, berkata Samekta. Kepadamulah kami meletakkan harapan. Kami mengharap bahwa pasukanmu berhasil setiap kali merubah suasana. Tetapi ingat, kalian jangan bertindak terlampau jauh. Kalian harus tetap ingat bahwa semua pihak yang sedang bertengkar ini adalah saudara kita sendiri. Memang ada beberapa orang yang mencoba menarik keuntungan dari peristiwa ini. Tetapi hal itu jangan kau jadikan alasan untuk berbuat sewenang-wenang. Samekta berhenti sejenak, lalu. Kalian dapat berbuat agak keras untuk menarik perhatian lawan ke arahmu. Tetapi jangan mengorbankan rakyat yang tidak tahu menahu tentang pertengkaran yang sedang terjadi ini. Apakah kau dapat mengerti? Anak muda yang bernama Wigatri itu menganggukkan kepalanya. Iya, Paman, aku mengerti. Nah, kuasai tugasmu baik-baik. Kalian dapat menimbulkan kebingungan dan bahkan dapat menyalakan api di malam hari, namun korban yang kau berikan harus seimbang dengan tujuan tindakanmu itu. Apakah kau mengerti? Iya, Paman. Mungkin ada anak buahmu yang terlampau dikendalikan oleh perasaannya. Nah, itu adalah tanggung jawabmu. Samekta berhenti sejenak, lalu. Sekarang, kalian harus berusaha berada di luar lingkaran pasukan Sidanti yang bergerak kemari. Anak muda yang bernama Wigatri itu mengerutkan keningnya. Sejenak ia berdiam diri. Hanya debar jantungnya sajalah yang terasa menjadi semakin keras memukul dinding dadanya. Dan ia mendengar Samekta berkata seterusnya. Sekarang pergilah. Atau masih ada pertanyaan? Wigatri menyahut. Apakah Sidanti sudah mulai bergerak? Pasukannya bergerak kemari. Tidak mustahil padesan ini dikepungnya. Karena itu, kau harus segera pergi, supaya kalian tidak berada juga di dalam kepungan. Baik, Paman. Bukankah kami harus membuat kesan bahwa pasukan menoreh telah menyerang di tempat-tempat tertentu? Ya. Tetapi kalian harus menunggu isyarat. Kalau tidak ada isyarat itu, kalian harus tetap berada di sekitar tempat ini. Mungkin kalian kami perlukan untuk memecah kepungan Sidanti dan menyerang mereka dari belakang. Baik. Ingat, segala macam isyarat akan kami berikan seperti yang sudah kami beritahukan. Baik, Paman, jawab Wigatri. Sekarang, perkenankan kami pergi. Hati-hatilah. Wigatri pun segera minta diri kepada para pemimpin yang lain. Dengan tergesa-gesa ia pergi ke pasukannya yang ternyata selalu siap sedia di segala saat. Wigatri tidak memerlukan waktu lama untuk mempersiapkan diri dan seluruh pasukannya. Sejenak kemudian, kesepian malam telah dipecahkan oleh derap kaki-kaki kuda yang berlari-lari meninggalkan padesan. Sementara itu Samekta telah mengirim penghubung menghadap Ki Gede menyampaikan semua berita tentang pasukan Sidanti dan persiapan yang dilakukannya. Di luar padesan itu, Wigatri membawa pasukannya berpacu ke arah yang telah ditunjuk oleh para pemimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan ke arah yang berbeda dari arah gerakan pasukan Sidanti. Tidak terlampau jauh dari padesan mereka berhenti, menunggu perkembangan keadaan. Para pemimpin di padesan yang baru saja ditinggalkan pasti akan memberinya isyarat untuk melakukan sesuatu gerakan. Meskipun demikian, Wigatri tidak lengah dengan menempatkan beberapa orang anggotanya untuk mengawasi keadaan. Ketegangan yang merata telah mencengkam seluruh padesan tempat pemusatan pasukan pengawal Tanah Perdikan menoreh dan tempat-tempat pengungsian keluarga mereka. Para pengawal sama sekali tidak melepaskan senjata-senjata mereka dari tangan. Bahkan hampir setiap laki-laki, tua muda yang meskipun bukan pasukan pengawal, namun mereka telah menempatkan diri dalam barisan. Ketika malam menjadi semakin malam, maka ketegangan pun menjadi semakin memuncak. Beberapa orang petugas sandi secara terus-menerus melaporkan tentang gerakan lawan. Mereka telah berada di depan hidung kita, berkata salah seorang petugas sandi. Samekta, Karti, Urahasta, dan para pemimpin yang lain berdiri tegak di mulut lorong desa, di luar regol. Mata mereka beredar di kegelapan, seolah-olah ingin melihat apa saja yang tersembunyi di balik layar yang hitam pekat itu. Tiba-tiba hampir berbareng mereka tersentak. Mereka melihat seleret api di kejauhan. Obor. Aku melihat obor, desis Karti. Ya, sahut Urahasta.
Tetapi dada mereka menjadi semakin berdebar-debar ketika tiba-tiba obor itu seolah-olah terpecah menjadi percikan api yang berpuluh-puluh jumlahnya dan berpencaran di hadapan pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan menoreh itu pada jarak yang tidak terlampau jauh. Mereka berusaha untuk mengepung padesan ini, desis Samekta. Karti dan Urahasta mengangguk-anggukan kepala mereka. Tanpa sesadarnya mereka berpaling dan melihat beberapa buah pelanggerangan pada carang-carang pering ori. Beberapa orang pengawal dengan busur di tangan mereka telah siap untuk menyambut kedatangan lawan. Mereka sudah siap, desis Urahasta. Pasukan yang lain pun telah siap. Kita akan menutup regol ini dan menyambut mereka dengan lontaran tombak-tombak apabila mereka mencoba memecahkan pintu. Pasukan kita tidak akan mendekati pintu itu, sehingga dengan demikian tidak akan mungkin terjadi salah bidik. Bagus, sahut Samekta. Kita bertahan di dalam lingkungan pering ori. Tetapi siapakah yang memimpin pasukan di tempat pengungsian itu? Untuk sementara mereka dipimpin oleh pimpinan kelompok masing-masing sambil menunggu perintah lebih lanjut. Samekta mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, salah satu orang dari kita harus ke sana. Aku akan pergi, sahut Karti. Karti tidak menunggu jawaban. Segera ia pergi mengambil seekor kuda. Bersama dua orang pengawal ia meninggalkan desa itu menuju ke desa sebelah untuk memimpin pasukan pengawal yang sedang berusaha melindungi para pengungsi dan anak-anak. Seorang penghubung telah dikirim pula oleh Samekta untuk memberitahukan hal itu kepada Ki Argapati sambil melaporkan segala persiapan yang telah dilakukannya. Ki Argapati mendengarkan laporan itu dengan dada yang berdebar-debar. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Setelah ia menjadi tenang, maka ia menyadari betapa lukanya itu sangat berbahaya, apabila ia tidak berhasil mengendalikan diri. Tetapi apabila keadaan menjadi semakin memuncak, apakah ia akan berbaring terus di pembaringannya? Dengan pandangan mata yang sayu dan wajah yang pucat ia berkata kepada Pandan Wangi. Lihatlah apa yang terjadi. Baik, ayah, jawab Pandan Wangi. Iya, Paman, aku mengerti. Aku harus mendengar setiap perkembangan yang terjadi. Ya, ayah. Dan Pandan Wangi itu pun segera minta diri kepada ayahnya, turun ke halaman dan pergi ke ujung lorong. Dengan langkah yang tetap dan dada tengadah ia berjalan menyusuri jalan padesan. Tangan kanannya tanpa disadarinya telah meraba-raba hulu pedangnya. Tetapi langkahnya tiba-tiba terhenti ketika ia melihat seorang anak muda yang bertubuh raksasa berdiri di pinggir jalan sambil membungkuk hormat kepadanya. Ah! Pandan Wangi berdesah. Kemana kau, Wangi? Bertanya Urahasta. Ayah menyuruh aku melihat apa yang sebenarnya terjadi ke ujung jalan. Desa ini sudah dikepung. Itulah yang akan aku lihat. Kita harus bekerja dengan sepenuh tenaga. Bukan kita berkecil hati, Wangi, tetapi kita tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa kita berada dalam kesulitan. Pandan Wangi menyadari pula akan hal ini. Karena itu maka ia pun menganggukkan kepalanya sambil menjawab. Ya Urahasta. Kita semua menyadarinya. Tetapi kita tidak dapat berbuat lain daripada bertempur. Bertempur sampai kemungkinan yang terakhir. Urahasta mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya. Mungkin masih ada jalan. Kita masih dapat surut beberapa langkah ke padesan yang lain. Seandainya hal ini harus terjadi, maka kita harus berdasar pada suatu kemungkinan bahwa kita akan dapat merebut semua kedudukan kembali. Pandan Wangi tidak menjawab, tetapi debar jantungnya menjadi semakin cepat. Apalagi ketika ia mendengar Urahasta berkata, meskipun demikian, Wangi, aku masih menyisihkan waktu untuk kepentingan pribadiku. Ah, sekali lagi Pandan Wangi berdesah. Kita semua sedang disibukkan oleh tugas kita masing-masing. Pandan Wangi, kata-kata Urahasta menurun. Mungkin aku tidak akan dapat melihat matahari terbit esok pagi. Namun sebelum itu aku ingin mendengar jawabanmu. Aku ingin kepastian, Wangi, bukan sekedar teka-teki. Terasa tubuh Pandan Wangi menjadi gemetar oleh debar yang semakin mengguncang dadanya. Namun dengan demikian justru mulutnya seakan-akan menjadi terbungkam. Kenapa kau diam saja, Wangi? Pandan Wangi menjadi semakin bingung. Ia tidak tahu jawaban apakah yang sebaiknya diucapkan.
Beberapa saat yang lalu ia telah mencoba memberikan harapan di hati anak muda yang bertubuh raksasa itu, meskipun tidak memancar dari lubuk hatinya. Dan kini sekali lagi ia dihadapkan pada kesulitan yang sama. Untuk mengalihkan pembicaraan, Pandanwangi mencoba mengelak. Ayah menunggu aku, Wurahasta. Aku harus segera pergi ke gardu di ujung lorong ini. Kau hanya memerlukan waktu sekejap untuk mengucapkan sepatah kata, Wangi. Dada Pandanwangi menjadi semakin pepat. Sedang punggungnya telah menjadi basah oleh keringat dingin. Saat yang dihadapi oleh tanah perdikan menoreh adalah saat yang paling gawat. Kalau saja ia bukan putri kepala tanah perdikan, maka Wurahasta tidak akan dapat mempergunakan saat-saat yang demikian ini untuk menekankan maksudnya. Meskipun Pandanwangi tidak menyaksikan kesetiaan Wurahasta atas tanah ini, namun ia menyadari bahwa keadaan anak muda ini dapat menggoncangkan perasaannya apabila ia menjadi kecewa. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat sekelompok peronda lewat. Dengan serta-merta ia bertanya, "Di manakah Paman Samekta dan Paman Karti?" Tetapi yang menjawab adalah Wurahasta. Paman Samekta berada di regol desa, sedang Paman Karti pergi ke tempat pengungsian. Ia harus memimpin pasukan yang berada di sana. Dada Pandanwangi kembali menjadi berdebar-debar ketika para peronda itu meneruskan langkahnya. Karti pergi ke tempat pengungsian. Ia harus memimpin pasukan yang berada di sana. Sejenak kemudian mereka berdua berdiri mematung dalam kediaman. Yang terdengar lamat-lamat adalah suara angkup nangka dan derik jengkerik di kebun. Namun tiba-tiba mereka berpaling ketika mereka mendengar langkah tergesa-gesa menuju ke arah mereka. Beberapa langkah lagi orang itu berhenti, sambil berdesis. "Wurahasta." "Ya," sahut Wurahasta. "Ki Samekta memanggilmu." "Mengapa?" Obor-obor itu mulai bergerak. Wurahasta mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia melangkah dengan tergesa-gesa meninggalkan Pandanwangi yang masih berdiri termangu-mangu, diikuti oleh orang yang memanggilnya. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Untuk sementara ia dapat melepaskan dirinya dari cengkaman kebingungan. Namun kemudian kakinya segera terayun menyusul Wurahasta. Ia pun ingin segera tahu apa yang telah terjadi. Di muka Regol Samekta berdiri dengan tegangnya. Ketika Wurahasta kemudian telah berada di sampingnya, ia berkata, "Lihat, orang-orang Sidanti benar-benar ingin mengepung padesan ini dari segala arah." "Bodoh sekali," desis Wurahasta. "Jangan segera mengambil kesimpulan itu. Kita tidak tahu kemantapan pasukan mereka. Mereka mungkin hanya menyebarkan obor keliling desa ini, sedang ia menempatkan kekuatan mereka pada tempat yang telah mereka perhitungkan." Wurahasta mengerutkan keningnya. Tiba-tiba mereka berpaling ketika mereka mendengar suara Pandanwangi. Tetapi gelar itu bukan gelar yang baik untuk menyerang. Samekta mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan mantap ia menyahut, "Kau benar, Wangi. Ternyata pandanganmu mengenai gelar keprajuritan cukup tajam meskipun kau belum pernah mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Dengan menebarkan orang-orangnya, Sidanti pasti akan mengambil sikap itu." Pandanwangi tidak menyahut. Tetapi wajahnya menjadi berkerut mendengar pujian itu. Apalagi ketika disadarinya bahwa beberapa orang memandanginya dengan berbagai macam tanggapan yang kurang dimengertinya. Meskipun demikian, berkata Samekta, "Kita tidak boleh lengah. Kita tidak dapat melihat apa yang telah mereka persiapkan sebenarnya. Kita tidak tahu apa yang terdapat di kegelapan itu. Kita hanya melihat obor-obor itu terpencar. Tetapi apakah orang-orang mereka benar-benar terpencar, masih belum kita ketahui. Kita masih menunggu beberapa petugas sandi kita." Pandanwangi akan menyahut. Tetapi terasa bahwa Samekta telah meluruskan tanggapannya atas pasukan lawan meskipun sebagian terbesar pendapatnya dibenarkan. "Ayah minta aku memberitahukan apa yang terjadi," berkata Pandanwangi kemudian. "Ya, tunggulah sampai ada perkembangan seterusnya. Sampai saat ini kita tidak melihat sesuatu yang mencemaskan. Tetapi ayah menunggu. Seseorang akan menghubungi Ki Argapati dan menyampaikan laporan bahwa keadaan tidak berubah. Kau masih tetap di sini menunggu perkembangan." Pandanwangi mengangguk-anggukan kepalanya. Kepada penghubung itu ia berpesan bahwa apabila keadaan meningkat, ia sendiri akan datang memberitahukan kepada ayahnya. "Kita dapat beristirahat sejenak," berkata Samekta.
Sementara pengawasan akan diperketat. Bagaimana dengan pasukan berkuda? Aku sudah memesan mereka, agar mereka tidak meninggalkan padesan ini sebelum ada isyarat. Mereka akan jemu menunggu perkembangan berikutnya tanpa berbuat sesuatu. Tidak, mereka pasti juga melihat obor-obor itu. Wurahasta tidak menjawab. Sejenak kemudian para pemimpin itu pun pergi ke tempat pimpinan untuk beristirahat dan berbicara tentang keadaan. Pandan Wangi ikut bersama mereka. Ia tidak mau terpisah dari orang-orang lain, supaya Wurahasta tidak mendapat kesempatan untuk menyudutkannya ke dalam kesulitan. Sementara itu, di seputar padesan, pasukan Sidanti mengepung dengan seluruh kekuatan. Meskipun demikian, mereka memang tidak akan segera menyerang. Mereka sedang mempertimbangkan kekuatan yang ada di kedua belah pihak. Gerakannya kali ini hanya sekedar memberikan tekanan-tekanan kepada hati pasukan Argapati, sambil menjajaki keadaan. Karena itu, maka pasukan itu tidak segera mengadakan gerakan sama sekali. Mereka berada di tempatnya sambil menggenggam senjata masing-masing. Meskipun demikian mereka memerlukan seluruh kekuatan yang ada, supaya apabila setiap saat justru pasukan Argapati yang menyergap mereka, mereka tidak menjadi terpecah belah dan kalang kabut. Bahkan di dalam pasukan itu ikut pula Ki Tambakwedi sendiri, beserta Sidanti dan Argajaya. Apakah yang dapat kita ketahui dengan penjajagan ini, Guru? Bertanya Sidanti. Kita sekedar melihat suasana. Apabila keadaan yang demikian ini terjadi berulang-ulang, maka pasti akan berpengaruh atas kebulatan hati mereka. Semakin lama mereka pasti akan menjadi kecut dan berkecil hati. Sehingga pada saatnya, kita akan meruntuhkan segenap keberanian mereka. Sementara itu kita akan dapat mengetahui apakah sebenarnya kekuatan yang mencampuri keadaan ini cukup berat sehingga kita perlu memperhitungkannya. Sidanti mengerutkan keningnya. Sambil bertolak pinggang ia berdiri tegak memandangi cahaya lampu yang berkeredipan di dalam padesan di hadapannya yang meloncat dari sela-sela rimbunnya pering ori yang melingkari desa itu. Sebuah obor menyala di pintu regol. Lamat-lamat Sidanti dapat melihat beberapa orang yang hilir mudik di bawah obor di luar regol itu. Mereka tidak menutup pintu regol, desis Sidanti, mereka bukan orang-orang yang terlampau bodoh, sahut Argajaya. Sehingga mereka mengerti bahwa cara kita ini sama sekali bukan gelar untuk menyerang mereka. Obor-obor yang tersebar itu hanya sekedar memberikan kesan bahwa kita akan mengepung mereka supaya mereka terpisah dari lingkungan di luar kedua desa sebelah menyebelah ini. Tetapi mereka pun sadar bahwa mereka pasti akan dapat memecahkan kepungan yang terlampau tipis ini. Ya, sahut Tambakwedi. Memang bukan itu tujuan kita. Kita akan membuat mereka menjadi cemas, gelisah, dan perasaan-perasaan lain yang tidak menentu. Apalagi dalam saat Argapati sedang luka parah. Aku mengharap bahwa Argapati tidak dapat mengendalikan diri, sehingga keadaan ini telah membuatnya semakin parah. Argajaya tidak menyahut. Ia dapat mengerti tujuan Ki Tambakwedi yang mempergunakan berbagai cara untuk menghancurkan lawannya. Tidak saja dengan kekuatan badaniah, tetapi dengan mempengaruhi segi kejiwaan lawannya, ia berusaha memperlemah daya perlawanan mereka. Tetapi yang terlebih penting adalah usaha Ki Tambakwedi untuk menilai kekuatan lawan secara langsung. Ternyata beberapa orang yang berhasil merayap mendekati regol di dalam kegelapan, telah kembali kepadanya. Apa yang kau lihat? Bertanya Sidanti tidak sabar. Beberapa orang pemimpin yang berdiri di luar regol, jawab penghubung itu. Tetapi sekarang mereka telah masuk lagi. Ya, mereka pasti menganggap bahwa gerakan ini tidak terlampau berbahaya, meskipun mereka cukup bersiaga, sahut Sidanti. Tetapi siapakah yang kau lihat? Samekta, Wurahasta, Pandan Wangi, dan beberapa orang pemimpin pengawal yang lain. Apakah ada orang yang belum kau kenal yang pantas kau curigai sebagai orang yang bukan berasal dari tanah perdikan ini di antara mereka? Orang Sidanti yang berhasil mendekati regol padesan tempat pemusatan pasukan pengawal tanah perdikan itu mencoba mengingat-ingat siapa sajakah di antara mereka yang berada di regol desa. Wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang tidak asing lagi baginya, meskipun ada di antara mereka yang belum dikenalnya. Tetapi sama sekali tidak ada kesan bahwa di antara mereka ada orang yang tidak dikenal. Karena itu maka jawabnya sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak melihat yang pantas aku curigai. Mereka adalah orang-orang menoreh. Ki Tambakwedi mengerutkan keningnya.
Teka-teki tentang kelompok kecilnya di Pucang Kembar sampai saat itu masih belum terjawab. Tidak ada orang lain, tiba-tiba Sidanti berdesis. Belum dapat dipastikan, sahut Kitambak Wedi. Mungkin mereka berada di dalam regol. Orang yang berhasil keluar dari padesan itu pun tidak mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak dikenal berada di dalam desa itu. Kitambak Wedi mengerutkan keningnya. Yang datang bersama Ki Argapati yang terluka itu pun hanya Pandanwangi, Karti, dan beberapa pengawal yang semua telah dikenalnya sebagai orang-orang menoreh, sambung Sidanti pula. Ya, sahut Kitambak Wedi. Mungkin juga begitu. Tetapi hatiku belum mantap. Aku masih ingin melihat dan menunggu beberapa hari. Tetapi padesan ini harus tetap kita awasi. Kita akan meletakkan sebagian dari kekuatan kita di padesan terdekat, dengan jalur-jalur penghubung yang baik dengan induk tanah perdikan ini. Sebelum Sidanti menjawab terdengar suara tertawa Kimuni yang berdiri di belakang Kitambak Wedi. Kapanpun kita melakukannya akibatnya tidak akan jauh berbeda. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Tetapi seandainya sekarang pun, tidak akan banyak terdapat rintangan-rintangan. Aku sudah melihat apa yang akan terjadi. Dari ilmuku aku tahu bahwa Argapati sekarang sedang sekarat. Malam nanti, selambat-lambatnya besok pagi, ia akan mati. Memang terdapat perlawanan yang baik dari dalam dirinya yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi kekuatan itu juga terbatas. Kimuni berhenti sejenak. Sambil mengerutkan dahinya ia berkumat kamit. Kemudian katanya, pada saat Argapati mati, maka seluruh kekuatan pasukannya akan terpukul dari dalam diri mereka sendiri. Keberanian, tekad, dan kemauan mereka akan runtuh bersama mayat Argapati yang akan dikuburkan di dalam bumi. Nah, kalian tidak akan terlampau sulit untuk mengalahkannya. Dengan bersorak-sorak dan berteriak-teriak saja kalian akan dapat mematahkan perlawanan mereka. Dan mereka pun akan tidak ubahnya seperti kerbau yang paling bodoh. Kitambak Wedi mengerutkan keningnya. Ia tidak mempergunakan perhitungan serupa itu menghadapi Argapati. Tetapi ia tidak menolak keterangan Kimuni itu. Sebab menurut keyakinan Kitambak Wedi sendiri, memang ada ilmu yang dapat melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, seperti apa yang pernah dipelajarinya meskipun tidak mendalam. Tetapi menghadapi Argapati, ia lebih cenderung mempergunakan perhitungan tata keprajuritan. Keteguhan hati Argapati pasti akan mempersulit penglihatannya melalui ilmu-ilmunya yang masih belum sempurna. Namun ia tidak mengerti betapa jauh Kimuni menguasai ilmu serupa itu. Tetapi apa yang dikatakannya memang masuk akal. Argapati akan mati, malam ini atau besok pagi-pagi. Pasukannya akan kehilangan gairah perlawanannya dan akan segera dapat dikalahkan. Meskipun demikian Kitambak Wedi masih juga ragu-ragu. Kita pasti tidak akan memasuki tempat itu malam ini, tiba-tiba ia bergumam. Kita masih belum mendapatkan kemantapan. Itu pun tidak menjadi soal, jawab Kimuni. Adalah lebih baik apabila kita menunggu Argapati mati. Kita tidak akan melepaskan korban terlampau banyak. Tetapi bagaimana kalau ia nanti dapat sembuh, potong Sidanti. Penglihatanku tidak pernah salah, sahut Kimuni. Hanya oleh sebab yang tidak terduga-duga hal itu dapat terjadi. Tetapi hal yang tidak terduga-duga itu pun tidak aku lihat, sehingga 9 dari 10 kemungkinan, Argapati akan mati. Apakah Kimuni dapat juga melihat hadirnya kekuatan dari luar menoreh pada pihak Ki Gede? Bertanya Sidanti tiba-tiba. Wajah Kimuni menjadi berkerut-merut. Ditatapnya wajah Sidanti sejenak. Kemudian sambil menggelengkan kepala ia menjawab. Aku belum berusaha melihatnya. Aku baru berusaha melihat kemungkinan yang akan terjadi pada Ki Gede. Aku ternyata hilaf, bahwa aku tidak melihat kemungkinan itu sama sekali. Sidanti menarik keningnya. Tetapi ia tidak berkata apapun, ia agak kurang tertarik dengan cara yang dipergunakan oleh Kimuni. Baginya, perhitungan jasmaniahlah yang paling baik dipergunakan di dalam gelar perang seperti saat ini. Baiklah, kita menunggu segala kemungkinan dan perkembangan keadaan. Tetapi kita tetap di tempat. Kita kepung desa ini supaya pasukan Argapati menjadi tintrim dan cemas menghadapi keadaan mereka di saat-saat mendatang. Seandainya kita masih belum mendapatkan kepastian, maka besok malam hal yang serupa ini pun akan kita lakukan. Sementara itu petugas-petugas sandi akan berusaha melihat apa yang ada di dalam lingkungan pagar Pringori itu. Tidak ada seorang pun yang menjawab.
Argajaya agaknya telah kehilangan gairah untuk ikut campur dalam percakapan itu. Betapapun juga Argapati adalah saudara kandungnya. Kemungkinan bahwa kakaknya itu akan mati, ternyata mempengaruhi pikirannya pula. Kadang-kadang timbullah keraguan-raguannya atas kemungkinan yang akan dapat dicapai dengan caranya ini. Sesudah Argapati dikalahkan, bagaimana dengan dirinya? Apakah ia akan berhasil mengusir Kitambakwedi dan Sidanti? Tetapi Sidanti bukan terah Argapati dan ia tidak akan berhak untuk mempergunakan nama itu dan gelar Ki Gede Menoreh, katanya di dalam hati, namun kemudian. Tetapi apakah aku mampu menghadapinya, dan apakah orang-orang Menoreh mempercayainya seandainya aku mengatakan keadaan yang sebenarnya? Keraguan-raguan yang tajam telah meledak di dalam hati Argajaya. Sekali-sekali disambarnya wajah Sidanti, kemudian wajah Kitambakwedi. Kedua wajah itu memang mirip. Sidanti memang bukan hanya sekedar murid Kitambakwedi. Terbayang di rongga mata Argajaya bayangan wajah kakak iparnya, Rara Wulan. Menurut anggapannya saat itu, Rara Wulan adalah seorang perempuan yang paling baik yang dikenalnya. Seorang penurut. Seorang yang sangat berbakti kepada suaminya. Seorang yang tidak pernah menimbulkan persoalan di dalam rumah tangganya. Semua itu hanya sekedar tebusan dari dosa-dosanya, gumamnya di dalam hati. Ketika Argajaya menarik nafas dalam-dalam, ia melihat Sidanti memandanginya. Hanya sekilas, kemudian anak muda itu melangkah beberapa langkah dan duduk di atas rerumputan yang basah oleh embun. Sejenak kemudian Kitambakwedi pun melangkah pergi diiringi oleh Kimuni, sedang Argajaya masih tetap berada di tempatnya. Argajaya pun kemudian meletakkan dirinya pula, duduk di atas sebuah batu sambil memandangi padesan di depannya. Desa kecil yang berpagar rapat dengan batang-batang pering ori. Beberapa berkas cahaya lampu memancar menggores gelapnya malam. Sekali lagi Argajaya menarik nafas dalam-dalam. Ia terkejut ketika seseorang menggamitnya. Ketika ia berpaling dilihatnya Kiwasi duduk di belakang. "Heh, sapa Kiwasi? Apakah yang kau renungkan?" "Tanah ini," sahut Argajaya. Kiwasi bergeser selangkah maju dan duduk di sisi Argajaya. Tanpa sesadarnya ia pun merenungi desa di hadapannya. Kemudian ditebarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya. Tidak ada orang lain yang berada di dekatnya. Akhirnya api berkobar tanpa dapat dikendalikan, desis Kiwasi. Argajaya menganggukkan kepalanya. "Ya, tanah ini telah terbakar hangus. Kelak kita hanya akan mendapatkan abunya saja." Kiwasi mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Aku kehilangan pertimbangan, yang manakah sebenarnya yang paling baik aku lakukan? Ketika aku melihat kau berdiri di pihak Sidanti, maka aku yang dicengkam oleh keraguan-raguan segera memisahkan diri dari Ki Argapati." "Ya," sahut Argajaya. Sayang, bahwa Argapati lebih senang kepada kedudukannya daripada kepada anak laki-lakinya, yang sebenarnya dapat menjadi penerus cita-citanya. Terasa dada Argajaya berdesir. Namun ia menjawab terbata-bata. "Iya, iya." Kakang Argapati tidak mau mengalah. "Angger Argajaya," berkata Kiwasi. "Apakah Angger Argajaya sama sekali tidak mempunyai pengaruh untuk memperingatkan Ki Argapati agar ia mengurungkan niatnya memusuhi putranya sendiri? Yang paling menderita dalam persoalan ini adalah Menoreh. Pertentangan antara ayah dan anak itu akan membenturkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam tanah ini. Apabila Ki Argapati bersedia mengalah, kemudian memberikan kesempatan kepada yang muda untuk ikut memimpin pemerintahan meskipun masih tetap dalam pengawasan yang tua-tua, maka keadaan akan menjadi berbeda. Sebaliknya Sidanti juga jangan meninggalkan ayahnya sama sekali, yang sampai saat ini telah menunjukkan kemampuannya, menjadikan Menoreh tanah perdikan yang besar dan disegani." Argajaya hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya, Kiwasi. Memang seharusnya demikian." Tetapi Argajaya tidak mengatakan kepada Kiwasi hubungan yang sebenarnya antara Argapati dan Sidanti. Juga hubungan antara Sidanti, Kitambakwedi, dan dirinya sendiri dengan Pajang. Juga tidak tentang nafsu yang menyala-nyala di dalam dada Sidanti dan sudah tentu di dalam dadanya sendiri, untuk meloncat ke jenjang yang paling atas dari segala macam jabatan. "Sekarang keadaan telah menjadi parah," sambung Kiwasi. "Ki Argapati sendiri mengalami luka-luka parah dan tidak seorang pun yang dapat menolongnya. Aku pun tidak, meskipun sebelum ini aku terlampau dekat dengan Ki Gede." Argajaya tidak menyahut.
Ketika ia berpaling dilihatnya mata Kiwasi menjadi suram. Pandangan mata yang suram itu seolah-olah meluncur jauh menembus dinding pering ori yang rapat itu. Dan tiba-tiba Argajaya mendengar Kiwasi bergumam. Lepas dari semua masalah, adalah kewajibanku untuk menyembuhkan orang yang sakit. Sebenarnya aku ingin pergi mendapatkan Ki Argapati. Tetapi agaknya Ki Argapati sendiri telah menutup kemungkinan itu. Ki Argapati atau orang yang dekat dengannya, mungkin Samekta, mungkin Karti, atau mungkin Anggeru Rahasta, telah melarang dan menolak aku dan Kimuni. Argajaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanpa ilmu macam apapun, memang sudah dapat diramalkan bahwa Ki Argapati akan menemui ajalnya, suara Kiwasi merendah. Sayang. Sayang sekali. Argajaya seolah-olah membeku di tempatnya. Seperti Kiwasi, ia pun kemudian memandangi keredep lampu minyak di dalam padesan itu. Ditatapnya kemudian nyala obor di depan regol. Kemudian terdengar ia berdesah perlahan-lahan. Sementara itu, Samekta, Urahasta, dan Pandanwangi sedang duduk melingkari lampu minyak di atas ajuk-ajuk yang rendah. Mereka berkesimpulan bahwa Sidanti tidak akan menyerang malam ini. Mereka ingin meruntuhkan ketahanan hati kita, berkata Samekta. Meskipun demikian, kita tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Mereka pasti menyangka bahwa luka Ki Gede menjadi semakin parah, sahut Urahasta. Tetapi pasti ada sesuatu yang menahan mereka. Kalau mereka yakin Ki Gede menjadi semakin parah, maka mereka pasti akan menyerang malam ini. Dan sudah tentu mereka tidak akan memasang gelar seperti saat ini. Kita hanya dapat menunggu perkembangan berikutnya. Kita tahan dulu pasukan berkuda itu untuk tidak melakukan gerakan apapun. Terasa bahwa ada sesuatu yang masih harus dipertimbangkan oleh Ki Tambakwedi. Sesuatu yang kita masih belum tahu dengan pasti. Urahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanpa disengaja dipandanginya mata Pandanwangi yang suram. Tetapi gadis itu menunduk dalam-dalam. Meskipun Pandanwangi seolah-olah tidak ikut di dalam pembicaraan itu, namun di dalam hatinya ia sedang mencoba mencari-cari kebenaran kata-kata Samekta, bahwa Ki Tambakwedi masih harus mempertimbangkan sesuatu. Sesuatu yang belum dapat dimengertinya. Tetapi dalam pada itu Pandanwangi mencoba menghubungkannya dengan orang-orang bercambuk yang telah memberi obat kepada ayahnya dan yang telah melepaskannya dari tangan Ki Pedasura. Mereka tidak hanya satu orang, berkata Pandanwangi di dalam hatinya. Yang aku lihat pasti bukan yang dilihat oleh ayah. Bukan karena namanya berbeda. Nama dapat dibuat 1000 macam bagi seseorang. Tetapi ciri orang yang menolongku itu sama sekali tidak sama dengan anak muda yang menyerahkan obat itu kepada ayah. Yang menurut ayah, adalah seorang anak muda yang gemuk. Persamaan di antara mereka adalah keduanya mempergunakan cambuk sebagai senjata mereka, atau sebagai tanda pengenal mereka. Orang-orang itulah agaknya yang sedang dipertimbangkan oleh Ki Tambakwedi. Mungkin yang dikatakan oleh Gupita ayahnya itulah yang harus diperhitungkan oleh Ki Tambakwedi. Ayah Gupita yang sampai saat ini masih belum dapat dikenal siapakah orangnya. Tetapi Pandanwangi menyimpan pendapatnya itu di dalam hati. Ia tidak mengerti, kenapa tiba-tiba saja ia tidak ingin mempersoalkan anak-anak muda bercambuk itu di hadapan Urahasta. Sementara itu malam pun menjadi semakin malam. Para penjaga dan para peronda tidak melihat gerakan-gerakan yang berbahaya dari pasukan Sidanti. Beberapa di antara obor-obor mereka telah padam karena kehabisan minyak. Tetapi petugas-petugas sandi telah tersebar di tengah-tengah sawah, di antara kedua pasukan yang telah siap itu. Petugas sandi dari kedua belah pihak. Mereka saling mengintai untuk melihat apabila ada gerakan-gerakan yang aneh dan tanpa terduga-duga. Di tepi Pategalan, di ujung bulak, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Wigatri menunggu dalam kegelisahan. Tetapi karena mereka melihat obor yang berkeredipan di seputar desa tempat pemusatan pasukan pengawal tanah perdikan menoreh, maka segera mereka menyadari bahwa pasukan Sidanti benar-benar telah mengepung desa itu. Karena itu, maka mereka terpaksa menyabarkan diri mereka, menunggu isyarat yang akan diberikan, apabila diperlukan. Apakah kita hanya akan menunggu semalam suntuk? Bertanya salah seorang dari mereka kepada Wigatri. Kita hanya dapat menunggu. Aku mendapat pesan, bahwa setiap gerakan yang akan kita lakukan, harus berdasarkan kepada isyarat yang akan diberikan. Mungkin kita harus pergi dan menarik perhatian pasukan lawan itu di tempat-tempat lain dengan menyalakan api yang cukup besar. Tetapi mungkin juga kita diperlukan untuk membantu mengurangi kepungan itu.
Sambil mengangguk-anggukan kepalanya, anak muda yang bertanya kepadanya melangkah pergi, kembali ke kudanya. Namun tampak kegelisahan menyekat rongga dadanya. Meskipun demikian mereka masih cukup sabar menunggu segala macam perintah dan mentaatinya. Sebenarnya Wigatri sendiri pun telah menjadi gelisah pula. Sekali-sekali dibelainya leher kudanya yang diikatkannya pada sebatang pohon. Kemudian berjalan hilir mudik sambil menundukkan kepalanya. Beberapa orang yang lain duduk terpencar di atas rerumputan sambil membelai senjata-senjata mereka. Namun demikian, beberapa di antara mereka yang sedang bertugas untuk mengawasi keadaan, telah berada di tempatnya dengan sepenuh kewaspadaan. Kalian dapat beristirahat sebaik-baiknya, berkata Wigatri kepada kawan-kawannya yang tidak sedang bertugas. Kalian boleh berbaring atau apapun. Tetapi setiap saat kalian harus sudah siap meloncat ke punggung kuda kalian. Maka beberapa orang dari mereka pun kemudian dengan tenangnya berbaring di rumput yang basah oleh embun. Tetapi kehangatan dada mereka membuat mereka sama sekali tidak merasakan betapa dinginnya malam. Bahkan ada di antara mereka yang duduk di antara sadar dan tidak karena diserang oleh kantuk. Sebagian terbesar dari mereka memperhitungkan bahwa malam ini mereka hanya sekedar berpindah tidur saja dari barak-barak mereka di dalam padesan. Sebenarnya lah bahwa malam itu tidak ada sesuatu yang terjadi. Menjelang fajar, Sidanti telah menarik pasukannya. Namun seperti yang telah dipesankan Ki Tambakwedi untuk menempatkan beberapa bagian dari pasukannya di tempat yang lebih dekat dengan padesan tempat pemusatan pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Kita harus berusaha agar mereka tidak mendapat kesempatan mengumpulkan bahan makanan, berkata Ki Tambakwedi. Tetapi persediaan mereka masih cukup banyak, jawab Sidanti. Tetapi Ki Muni menggeleng. Tidak. Aku yakin bahwa mereka akan kehabisan padi. Tetapi sebelum itu mereka pasti sudah menyerah apabila Argapati mati. Hanya 1-2 orang saja dari mereka yang telah menjadi gila, akan mengadakan perlawanan terus. Ki Muni berhenti sejenak. Lalu setelah fajar menyingsing, aku ingin mendengar suara tangis Pandanwangi, menangisi mayat ayahnya. Seandainya benar Argapati mati, sahut Ki Wasi. Hal itu pasti akan dirahasiakan untuk sementara. Ki Tambakwedi menganggukkan kepalanya. Ya. Pasti. Tetapi kita harus berusaha untuk selalu mendengar berita tentang Ki Argapati. Apakah sampai saat ini masih ada petugas sandi yang berada di dalam desa itu? Ya, sahut Argajaya. Masih ada 2 orang kita di dalam desa itu. Keduanya adalah penduduk desa itu sendiri. Mereka tidak akan mudah keluar dari desa itu. Sehingga mereka hanya akan dapat memberikan isyarat-isyarat saja tentang keadaan di dalam. Tetapi kita sulit untuk mengerti isyarat itu, jawab Sidanti. Kita tidak sempat membuat persetujuan, apakah yang akan dilakukan dan tanda-tanda apakah yang akan diberikan seandainya Argapati meninggal atau ada orang lain yang ikut campur di dalam peperangan ini. Argajaya tidak menjawab. Tetapi hal tersebut adalah memang benar. Ki Tambakwedi pun kemudian hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang sulit baginya untuk dapat mengetahui keadaan di dalam lingkaran Pering Ori itu. Tetapi ia tidak segera menjadi putus asa. Kedua orang itu pasti akan menemukan akal untuk menyampaikan berita terutama berita terpenting dari dalam, seandainya mereka benar-benar tidak dapat lolos lagi dengan cara apapun. Dalam pada itu, ketika pasukan Tambakwedi ditarik dari sekitar tempat pemusatan pengawal Tanah Perdikan Menoreh, maka para penghuni desa itu pun merasa seolah-olah mereka dapat mulai bernafas lagi. Tetapi itu bukan berarti bahwa bahaya yang sebenarnya telah lenyap. Mereka menyadari bahwa di siang hari pun kemungkinan yang sama akan dapat terjadi. Bahkan mungkin pada saatnya Ki Tambakwedi akan menyerang desa itu di siang hari. Pandanwangi, yang telah berada di samping ayahnya, melaporkan semua yang terjadi. Ternyata bahwa pasukan kakaknya, Sidanti, hanya sekedar membuat suatu gerakan untuk mengetuk ketabahan hati para pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Ki Argapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya perlahan-lahan. Sidanti menunggu berita kematianku. Pandanwangi tidak segera menyahut, tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Tetapi aku heran bahwa Sidanti tidak benar-benar menyerang malam ini, gumam Ki Argapati kemudian. Berita tentang lukaku yang parah pasti telah sampai kepada mereka. Pandanwangi kemudian menganggukkan kepalanya pula. Jawabnya. Kita memang menyangka bahwa Kakang Sidanti akan mempergunakan kesempatan ini.
Ternyata serangan itu tidak dilakukannya, sambung ayahnya. Dengan demikian kita akan dapat mengambil kesimpulan, bahwa Ki Tambak Wedi pasti memperhitungkan kemungkinan lain yang dapat terjadi. Pandan Wangi sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata perhitungan ayahnya sesuai dengan perhitungan Samekta dan para pemimpin yang lain. Bahkan Karti yang kemudian kembali ke desa itu pun mengatakan serupa itu pula. Wangi, berkata ayahnya. Agaknya Ki Tambak Wedi telah mencium hadirnya orang bercambuk itu di telatah menoreh. Aku tidak tahu, dalam bentuk apakah gambaran Ki Tambak Wedi itu, apakah ia memang sudah mengenalnya atau pernah mendengar namanya atau mungkin ia hanya menduga-duga, tetapi aku kira Ki Tambak Wedi memperhitungkan hadirnya kekuatan yang lain di atas tanah perdikan ini. Ketika kami bertempur di bawah Pucang Kembar, dan Ki Tambak Wedi berhasil melukai aku agaknya memang telah terjadi sesuatu yang tidak terduga-duga. Tambak Wedi yang menunggu kehadiran orang-orangnya yang memang sudah dipersiapkan menjadi kecewa. Bahkan yang datang hanyalah seorang yang telah terluka parah. Inilah agaknya yang menahan Ki Tambak Wedi untuk bertindak malam ini. Agaknya ia perlu menjajaki apa yang ada di dalam lingkungan pertahanan ini. Pandan Wangi masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Mungkin mereka berada di dalam regol. Dan ayahnya meneruskannya. Tetapi hati-hatilah selanjutnya. Sebab sebagaimana kau ketahui, bahwa tidak ada kekuatan apapun di luar kekuatan kita sendiri. Aku berterima kasih bahwa aku telah diselamatkan oleh obat yang diberikannya. Tetapi seandainya Ki Tambak Wedi tidak ragu-ragu dan menyerang malam tadi, mungkin kita sudah terpecah menjadi kepingan-kepingan yang sama sekali tidak berarti lagi. Ki Argapati berhenti sejenak, lalu. Namun sekarang kita pun masih harus berprihatin. Kalau daya kemampuan obat ini kemudian lenyap, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat melanjutkan pengobatan atas lukaku. Aku tidak dapat membayangkan, apakah yang akan terjadi kemudian. Mungkin aku dapat mencoba mencari dedaunan yang dapat menolong. Tetapi aku bukan seorang yang mempelajari ilmu pengobatan dengan baik. Karena itu keraguan-raguan Ki Tambak Wedi harus kita manfaatkan. Pasukan berkuda itu mungkin dapat membantu. Mereka harus berbuat dan mencoba menghilangkan jejak mereka supaya mereka tidak dikenal sebagai orang-orang menoreh. Dengan demikian, maka Ki Tambak Wedi akan tetap menganggap bahwa memang ada kekuatan lain yang hadir di atas tanah perdikan ini untuk mengimbanginya. Aku mempunyai pikiran, bahwa beberapa orang dari pasukan berkuda itu supaya mempergunakan cambuk yang panjang juntainya, tetapi bertangkai pendek. Aku mengharap, pasukan itu dapat menimbulkan persoalan baru bagi Ki Tambak Wedi. Sementara kita menunggu, apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh orang-orang bercambuk itu. Bersambung ke bab 106.